wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dina Halim, saya dari kelas 11 IPS 2, absen 12. Saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran adalah angkatan yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini dapat terjadi karena lapangan kerja yang sedikit, kurangnya keahlian seseorang, akibat putus sekolah, atau karena malas, makanya pengangguran bisa melimpah ruah di suatu negara. Pengangguran juga mengakibatkan dampak. Dampaknya yaitu terjadinya kemiskinan. Terjadinya kemiskinan ini dapat terjadi karena seseorang yang menganggur tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, sehingga menyebabkan seseorang tersebut mengalami kemiskinan. Terjadinya kriminalitas. Terjadinya kriminalitas ini pada dasarnya orang yang tidak memiliki penghasilan atau menganggur tidak memiliki penghasilan sehingga akan menyebabkan orang melakukan tindak kriminalitas misalnya seperti mencopet, merampok, dan sebagainya. Produktivitas tenaga kerja rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah ini jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi ini, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto atau PDB yang dihasilkan akan semakin menurun dan mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 mengungkapkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara menjamin setiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa program dan kebijakan, yaitu kebijakan belanja surplus, mengatur investasi sosial, dan pengawasan pinjaman secara terpilih dan dengan membentuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas Kementerian Tenaga Kerja yaitu yang pertama, mendorong terciptanya dan berkembangnya wirausaha baru. Misalnya dengan melalui program bantuan permodalan usaha yang diberikan melalui BUMN, Kementerian KUKM, Kempora, dan kementerian lainnya yang terkait. Yang kedua, mengembangkan program kerja sama dengan luar negeri dengan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang ketiga, mengembangkan Balai Latihan Kerja atau BLK. Keempat, melakukan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Kelima, mengadakan perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya. Keenam, menyelenggarakan program transmigrasi dilakukan untuk persebaran tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta untuk sektor agraris. Ketujuh, meningkatkan mutu pendidikan kerja di Indonesia. Nah, meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk menjadikan para mahasiswa magang untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Yang kedua, selanjutnya, meningkatkan kesempatan dan perbaikan gizi. Hal ini dilakukan agar jika tubuh dalam keadaan sehat dan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada pelatihan kerja sesuai formasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan mutu pendidikan formal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.